Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngopas, Ngobrol Pendidikan Santuy. Di segmen kedua ini kita akan berbincang tentang bagaimana peran Balai Besar Bisnis dan Pariwisata ini dalam mengembangkan mutu pendidikan vokasi. Pak Sabli, kalau kita lihat ini kan perannya cukup besar ya, sangat luas bahkan. Dan ini pekerjaan yang diberikan ke Balai Besar itu hampir menjadi satu peran yang luar biasa pentingnya. Kalau kita bilang ini adalah ujung tombak dari pendidikan vokasi. Nah, bagaimana membangun atau menjalankan peran-peran seperti ini Pak di Balai Besar? Baik, memang sesuai dengan tugas dan fungsinya Balai Besar, mungkin semua Balai Besar gitu ya, yaitu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan vokasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, untuk tahun 2021, fungsi pertama ini itu mulai dijalankan, yaitu penjaminan mutu pendidikan vokasi ya. Khusus untuk 2021 ini adalah penjamin mutu pendidikan sekolah menengah kejuruan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan penjaminan mutu, itu adalah merupakan suatu siklus, di mana yang pertama itu harus ada terlebih dahulu pemetaan mutu yang menghasilkan raport mutu atau peta mutu, baik itu peta mutu sekolah maupun peta mutu provinsi atau peta mutu secara nasional. Kemudian tahapan keduanya itu adalah menyusun program peningkatan mutu berbasis raport mutu yang ada. Jadi program peningkatan mutu sebagai basis datanya adalah raport mutu yang ada, pemetaan yang sudah dilakukan. Kemudian siklus yang ketiga itu melaksanakan pemenuhan mutu, implementasinya. Kemudian terakhir itu dilaksanakan evaluasi lagi, pemetaan mutu yang baru. Jadi ini secara terus menerus ini siklus ini berjalan sehingga lama-lama itu menjadi budaya mutu di satuan pendidikan, di sekolah menjadi budaya mutu. Nah, dalam hal ini apa yang kita kawal gitu ya, yang kita kawal. Karena pendidikan vokasi ini kita ini dapat tugas untuk mewujudkan link and match, di mana kebijakan Pak Dirjen kita, Dirjen Pendidikan Vokasi, ada 9 paket link and match yang dikenal dengan 8+I. Ini kita kawal benar, dan potret ini kita petakan di raport mutu. Sejauh mana implementasinya, sejauh mana capaiannya di masing-masing sekolah menengah kejuruan. Nah, paket ini yang pertama yaitu kurikulum disusun bersama oleh sekolah bersama-sama dengan dunia usaha, dunia industri pasangannya. Ini kurikulum operasional. Alhamdulillah sekarang kurikulum kita yang sekarang ini yang prototip, pemerintah pusat itu dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, itu hanya membuatkan rumahnya, kemudian kamar-kamarnya, sekat-sekat kamar. Sedangkan isi di dalam, apa isi masing-masing kamar, itu ditentukan oleh sekolah masing-masing, sesuai dengan muatan lokalnya, dan industri masing-masing, sesuai dengan program keahlian yang ada di sekolah. Jadi benar-benar kurikulum ini terbuka, bisa saja di sekolah yang satu dengan sekolah lainnya di daerah lain, program keahliannya sama, itu bisa-bisa itu isinya operasionalnya berbeda-beda. Karena ini itu benar-benar diserahkan kepada guru, kepada sekolah bersama-sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk membuat kurikulum operasional ini. Ya, ini terkait dengan peta mutu, Pak. Banyak persepsi
Kalau kita bicara antara Jawa, luar Jawa misalnya gitu, atau bagian timur dan barat Indonesia ini ada satu gap mutu. Nah, bagaimana ini melihat seperti ini, Pak? Ya, nah, jadi memang dari peta mutu itu sebenarnya ini pembicaraan yang panjang ya. Ini 9 paket link and match. Tadi baru 1 paket itu kurikulum kan. Masih ada 8 paket lagi. Tapi baiklah karena pertanyaannya diarahkan ke sana ya. Memang dari potret mutu yang baru kita lakukan oleh Balai Besar tahun 2021 ini baru pertama kalinya Balai Besar melaksanakan pemetaan mutu pendidikannya, khususnya SMK. Itu memang ada perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya capaiannya gitu kan. Antara sekolah yang ada di pedesaan agak pinggiran dengan sekolah yang ada di kota kan. Karena paket link and match itu kan mulai dari penyusunan kurikulum, pembelajaran berdasarkan project based learning, adanya guru tamu dari Dudi ngajar bersama-sama, PKL-nya di Dudi, tempat kerja sama mereka, kemudian mereka juga ada uji kompetensi, keahlian pada peserta didik. Kemudian adanya di sana itu komitmen serapan dari Dudi, kan banyak prosesnya. Adanya update teknologi terus antara sekolah dengan industri ini, kemudian melakukan riset terapan, kemudian adanya bantuan juga dalam bentuk peralatan atau dalam bentuk beasiswa, itu kan banyak itu. Betul. Karena ini beragam, berbineka gitu kan, berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, itu makanya capaiannya itu terjadi juga perbedaan. Ada yang sekolah memang sudah mendatangkan para guru-guru tamu, para praktisi ikut mengajar bersama guru-guru di sekolah, dan ada yang baru 1 kali dan ada yang belum gitu. Makanya ini dikawal, didorong terus agar link and match ini bisa terwujud untuk semua pendidikan vokasi. Jadi karena memang itu tugas kita sesuai dengan peta jalan yang sudah dibuat, yaitu mewujudkan link and match. Nah, jadi itu memang harus dikawal secara terus-menerus. Nah, yang kedua, pada saat kita melaksanakan reskilling upskilling 2020 dan 2021 yang lalu, itu kan reskilling upskilling itu kan magangnya itu mereka di industri pasangan. Kita juga mempertemukan antara sekolah, para peserta dagang, meng-MOU-kan mereka dengan Dudi. Jadi tanda tangannya itu 3. Yang pertama itu sekolah, yang kedua itu Dudi pasangan, dan yang ketiga itu menyaksikan gitu kan. Kepala Balai Bispar kita membuat begitu. Artinya Balai Besar sebagai jembatan, Pak ya? Ya, menjembatani karena kata Pak Dirjen itu, Balai Besar itu adalah penghulu, Balai Besar adalah macomplang, yaitu yang akan mempertemukan lembaga-lembaga pendidikan vokasi, satuan-satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi mana mereka yang belum dapat pasangannya, belum pacaran, apalagi menikah, itu kita mendorong, kita berusaha untuk mencarikan pasangannya. Karena pendidikan vokasi itu tidak bisa jalan sendiri, itu harus berpasangan dengan Dudi. Karena apa? Karena dalam rangka untuk menyelaraskan kompetensi anak-anak kita, biar tahun depan nggak ada lagi BPS ngomong merilis gitu kan, pengangguran terbesar dari SMK kan, malu kita gitu kan. Jadi kita menjawabnya dengan perbuatan nyata. Ya, strateginya seperti apa Pak yang dilakukan untuk menjembatani Dudika dengan industri pasangan atau dengan sekolah ini, Pak? Yang pertama tentu saja kita Balai Besar sebagai lembaga diklat ya, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama itu kita dulu yang bermitra dengan industri. Jadi 9 program keahlian yang ada di Bispar ini itu punya mitra industri semua.
semuanya udah ada mitra masing-masing ya. Iya. Dan juga ada mitra kerjasama lainnya, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah, baik itu lembaga pemerintah maupun industri gitu kan, kerjasama kita. Nah, untuk sekolah SMK, karena tentu saja kalau SMK ini karena tersebar, yang jumlahnya 14 ribuan, tersebar di 34 provinsi se-Indonesia. Jadi SMK Bispar ini itu ada di semua provinsi di Indonesia. Itu tersebar. Tentu saja mitranya nggak mungkin industri yang hanya ada di Jakarta gitu, atau industri yang ada di tempat lain. Itu dijodohkan dengan industri yang ada di daerahnya masing-masing. Karena apa? Yang pertama, dalam memperpendek rentang kendali, anak-anaknya mau praktek kerja lapangan, mau latihan di sana. Oleh sebab itu, setiap kesempatan kita menghimbau, kita mendorong para kepala sekolah, pejabat-pejabat pemangku kepentingan di daerah, agar memfasilitasi sebanyak-banyaknya kerjasama industri dilakukan. Itu bukan kerjasama dalam bentuk MOU saja, bukan hanya pacaran saja kata Pak Dirjen, tapi harus benar-benar menikah, membangun rumah tangga, sehingga link and match ini benar-benar bisa diwujudkan untuk penyelarasan kompetensi para peserta didik setelah mereka menamatkan pendidikannya di SMK. Ya, seiring perluasan perannya ini Pak, kalau kita kembali lagi ke masa lalu, kalau dulu kan para calon yang dilatih itu didatangkan ke sini, mereka tinggal di asrama. Nah, kemudian setelah mereka selesai baru kembali ke daerah. Nah, sekarang model yang seperti sekarang ini seperti apa sih sebenarnya Pak? Apa model pelatihan yang dilakukan? Apakah kita mengundang ke sini atau para trainer kita atau instruktur kita yang dikirim ke daerah Pak? Seperti apa Pak? Nah, jadi kalau masalah pelaksanaan itu kan terkait dengan teknis. Karena wilayah SMK Bispar ini sangat luas di 34 provinsi. Kalau Balai Besar Bispar melakukan dalam 2 tahun belakangan ini, itu melaksanakan diklat-diklat itu di pusat-pusat belajar. Jadi ada SMK yang udah dibina, diampu oleh Balai Besar ini, oleh Bispar ini dari beberapa tahun yang lalu, yang memenuhi kriteria baik Sarpras maupun SDM yang bisa kita gunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran, tempat pelatihan. Jadi ini fungsinya memperpendek rentang kendali. Contoh, ada umpamanya pusat belajar kita SMK Negeri 3 Padang umpamanya kan. Jadi para guru-guru kita yang berada sekitar Sumatera Barat dan sekitarnya dekat-dekat di luar provinsi gitu ya. Tempatnya di sana gitu kan. Daripada kita undang semua ke Jakarta, itu kan biaya transportnya kan mahal. Lebih baik kita yang datang ke sana. Kita yang datang ke sana. Paling-paling fasilitatornya 2 orang, panitianya 2 orang kan. Yang lain pakai transport lokal semua peserta. Paling-paling yang jauh ini yang pakai transport udara. Oleh sebab itu kita berusaha membuat seperti itu dengan tidak mengurangi kualitas dari pelatihan yang kita lakukan. Kita berusaha dengan target-target umpamanya 200 orang kita mendiklat guru yang semuanya kita undang ke Jakarta. Tapi dengan kita yang berangkat ke pusat-pusat belajar yang tersebar di Nusantara ini, para widyaswara, para pelatih yang berangkat ke sana, guru di kampung sana, itu bisa 300 orang yang kita latih. Jadi capaiannya, sentuhannya kan lebih banyak, atau 400 orang. Karena biaya perjalanan itu kan bisa mengecil. Jadi kita, oleh sebab itu capaian dari target kita itu bisa melebihi
dari capaian target yang kita tanda tangani di PK. Perjanjian kinerja, kontrak kinerja antara kepala balai besar ini dengan Pak Dirjen gitu kan. Pak, target sekian orang, kita bisa melebihi target itu dengan cara-cara seperti itu salah satu. Kalau rentang waktunya berapa lama Pak biasanya? Kalau rentang waktu itu tetap sama, karena kalau di program RKKL itu sudah ditentukan sekian jam pelatihan, sekian hari gitu kan, itu sudah ditentukan di sana. Berapa jam, berapa harinya, itu udah jelas. Dimanapun dilaksanakan tetap seperti itu. Beda hal dengan kalau tempat prakteknya itu para peserta pelatihan ini itu memang adanya di Bispar, itu kita usahakan mendatangi ke Bispar. Mungkin yang undangnya enggak mungkin yang jauh-jauh betul gitu kan, yang terjangkau lah. Karena kita selalu berusaha dengan target yang ada itu, capaiannya itu melebihi target. Karena selalu berusaha seperti itu dengan pelaksanaan teknis di lapangan ini. Ya, satu pertanyaan penting saya kira Pak Sabli. Pada saat sekarang ini kan kita mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan akan mengalami krisis guru produktif. Nah, apakah balai mengambil peran tertentu di dalam melatih kembali guru-guru baru terkait dengan pemenuhan guru produktif ini Pak? Ya, kalau kita ke daerah ya, memang semua daerah itu menyampaikan ya bahwa guru-guru produktif kita, guru-guru kejuruan kita semakin habis, ya kan? Semakin habis. Dulu memang balai besar ini yang dulu P4TK ya, itu memang ada tugas salah satunya dulu mempersiapkan calon-calon guru kejuruan, ya, guru-guru produktif. Mereka dilatih di sini, kuliah di sini lah gitu ya, kuliah di sini. Mereka itu yang dikirim oleh daerahnya masing-masing, dipersiapkan di sini. Tapi karena sesuai dengan kewenangan ya, kalau kita punya SDM untuk melatih mereka sesuai dengan kompetensi yang harus dipersyaratkan, harus dipenuhi mereka, apa D4 atau S1 gitu ya. Kita punya SDM di sini untuk itu. Sedangkan kewenangan untuk mengeluarkan ijazah, karena kalau udah lewat dari SMA itu namanya kan perguruan tinggi ya. Iya, betul. Perguruan tinggi itu ada kewenangan di perguruan tinggi. Jadi balai besar ini nggak ada kewenangan apa-apa dan mengeluarkan ijazah. Kita punya SDM untuk melatih, tapi ijazah tetap dari perguruan tinggi gitu. Jadi bekerja sama. Jadi saya secara internal sudah mengkomunikasikan sama SDM yang ada di Bispar ini, dan siap kalau umpamanya pemerintah memang memberikan tugas untuk melatih para guru-guru kejuruan ini untuk menggantikan nanti guru-guru kejuruan yang semakin lama semakin berkurang karena pensiun dan tidak ada gantinya gitu. Kita siap untuk itu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya formasi yang namanya guru-guru itu sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, itu kan ada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Ya? Betul. Seharusnya formasi itu di daerah gitu. Formasi di daerah. Daerah menentukan formasi, mereka kurang guru kejuruannya sekian orang, kemudian mereka ajukan bagaimana caranya, kita siap memfasilitasi, mempersiapkan itu. Dan dulu Balai Besar Bispar waktu P4TK itu melakukan itu. Itu kalau saya lihat datanya itu 1.500-an yang dididik di sini gitu kan. Diluluskan dan gitu itu ya? Lulusan ya. Dan itu jadi guru semua. Jadi guru semua. Dan 5 tahun ke depan, 4 sampai 5 tahun ke depan itu udah habis. Karena pensiun ya. Karena pensiun. Dan itu jadi guru semua, dan mereka itu kalau kebetulan waktu diundang di Krat, mereka hadir ke sini bernostalgia benar.
kami di sini pendidikannya dulu. Nanya Pak ini mana? Sudah pada pensiun, ada yang sudah meninggal, masih ada juga. Iya. Sampai sekarang itu kan. Jadi itu terkait dengan kewenangan untuk penyiapan calon-calon guru kejuruan. Sahabat para pencinta SMK dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia, penjaminan mutu pendidikan vokasi menjadi satu hal yang penting. Dan Balai Besar Pendidikan Vokasi ini memiliki peran yang luar biasa sentral. Ini dilakukan karena perlunya menjamin keberlangsungan bagaimana pendidikan vokasi ini terus berkembang ke depan. Dan ini adalah tugas yang tidak ringan. Mari kita dukung terus bagaimana mengembangkan pendidikan vokasi melalui balai besar yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.